Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share mengenai transmisi data digital. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik aja ya. Jadi ini pendahuluan ya, halaman yang bikin video. Transmisi digital adalah pemrosesan data dalam bentuk digital, yaitu 0 dan 1 biasa ya, dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media tertentu seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Dalam kehidupan sehari-hari, transmisi data digital ada di mana-mana ya, karena sekarang kan udah zaman digital ya. Contohnya, ketika kamu mengirim pesan WhatsApp, data tersebut dikirim sebagai deretan angka biner ya, cuma kamu nggak sadar ya. Saat kamu streaming video di YouTube, data video tersebut dikirim dalam bentuk frame-frame kecil melalui internet. Bahkan ketika kamu menggunakan Google Map ya, itu ya supaya mengetahui lokasi, data lokasi kamu itu yang kamu share dikirim secara digital ke server Google ya. Nah, kemudian ini transmisi digital ya. Ini analog seperti ini ya. Kalau digital 0101. Kalau ini continuous ya. Terus kalau ini digital data, ini digital sinyal ya. Ini untuk ngirim dan untuk nerima secara digital. Nah, terus ada lagi yang namanya protokol transmisi data. Apa itu protokol? Protokol adalah aturan atau standar yang digunakan mengatur komunikasi antara dua atau lebih perangkat digital ya. Jadi ini aturan atau standar ya. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan temanmu di telepon. Agar percakapan berjalan lancar, kalian harus menggunakan bahasa yang sama, tahu kapan giliran berbicara, dan bagaimana menanggapi pesan. Dalam dunia komputer, protokol bekerja seperti aturan main. Jadi ada beberapa protokol yang berbeda-beda ya. Mengapa protokol penting? Tanpa protokol, komputer tidak akan tahu bagaimana cara mengirim atau menerima data. Misalnya jika kamu ingin mengirim email surat elektronik itu, protokol SMTP ya, jadi Simple Mail Transfer Protocol akan memastikan email tersebut dikirim ke alamat yang benar ya. Kalian kan supaya kalau emailnya nggak nyampe nanti ada peringatan ya di email. Jika kamu ingin mengakses halaman web, protokol HTTP atau HTTPS akan memastikan browser kamu bisa berkomunikasi dengan server web. Nah, ini ada jenis protokol. Beberapa protokol yang sering digunakan dalam transmisi data digital. Misalnya TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Fungsi protokol utama yang digunakan Internet TCP bertugas memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Sementara Internet Protocol atau IP bertugas memberi alamat pada data. Contoh penggunaan mengirim email, browsing web, atau mengunduh file ya. Jadi sekarang internet itu udah jadi hal yang biasa ya. Jadi internet sekarang udah cepet-cepet ya. Jadi ini protokolnya. Terus jenis protokol. Nah, ini HTTP, HTTPS. Fungsi digunakan mentransfer data web, misalnya halaman HTML ya, website-website itu ya yang kalian suka lihat. Perbedaan HTTPS, versi HTTPS menggunakan enkripsi untuk menjaga keamanan data. Jadi ada S-nya ya. Jadi secure gitu. Ada FTP atau File Transfer Protocol. Fungsi digunakan untuk mentransfer file antar komputer ya. Kalau zaman dulu ini kerasa banget ya, tapi kalau sekarang enggak. Contoh penggunaan mengunduh file dari server ke komputer lokal. Nah, ini juga kita kan kayak ibu suka mengunduh dari file komputer ibu ke Edlink, terus ke Sumo gitu ya.
atau kalian juga mungkin suka. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email. Contoh penggunaan mengirim email dari Gmail ke Yahoo Mail. Nah, terus ada UDP, User Datagram Protocol. Fungsi protokol alternatif untuk TCP yang lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan data. Contoh penggunaan streaming video atau game online, ya pasti kalian suka pakai ya. Terus udah itu bagaimana protokol bekerja? Protokol bekerja itu di sini ada protokol biasanya bekerja dalam lapisan layer dengan model OSI, Open System Interconnection. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik ya. Jadi ada namanya 7 layer ya. Ada physical layer mengatur pengiriman data fisik misalnya melalui kabel atau gelombang radio. Ada data link layer mengatur framing dan deteksi kesalahan. Ada network layer mengatur routing data melalui jaringan ya. Ada transport layer mengatur sinkronisasi dan pengiriman data. Ada application layer berinteraksi langsung dengan pengguna ya. Nah, kemudian ada sinkronisasi dan framing. Sinkronisasi dan framing, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses untuk memastikan bahwa pengirim dan penerima data berada pada langkah yang sama ya. Bayangkan kamu sedang mendengarkan lagu bersama temanmu. Jika kamu mulai mendengarkannya lebih awal atau lebih lambat, musiknya akan terdengar tidak selaras. Dalam transmisi data, sinkronisasi memastikan data diterima pada waktu yang tepat. Clock sinyal. Untuk mencapai sinkronisasi seringkali digunakan sinyal clock disinkronkan untuk antara pengirim dan penerima. Contoh masalah jika sinkronisasi gagal, data mungkin salah dibaca. Misalnya 1 dibaca sebagai 0, ya, jadi salah ya gitu. Terus framing. Apa itu framing? Framing adalah proses membagi data menjadi potongan-potongan kecil yang disebut frame ya. Setiap frame berisi sebagian data yang dikirimkan, serta informasi tambahan seperti alamat tujuan, nomor urut, dan checksum untuk memeriksa kesalahan. Tujuan framing memudahkan pengiriman data benar. Jadi ada kayak potongan-potongan kecil ya. Memungkinkan pemeriksaan kesalahan pada setiap frame, memungkinkan pengiriman ulang hanya frame rusak bukan seluruh data. Contoh praktis, misalkan kamu ingin mengirim file besar, misalnya video di internet. File tersebut dibagi menjadi frame kecil agar lebih mudah dikirim. Di sisi penerima, frame ini akan dirakit kembali menjadi file utuh. Terus teknik encoding, NRZ, Manchester, dan lain-lain. Encoding adalah proses mengubah data digital 0 dan 1 menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel atau udara ya. Ada beberapa teknik encoding yang umum digunakan yaitu NRZ, non-return to zero. NRZ adalah teknik encoding sederhana di mana level tegangan tetap konstan selama durasi bit. Level tinggi misalnya 5 volt merepresentasikan 1. Terus level rendah misalnya 0 volt merepresentasikan 0. Kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangan rentan terhadap sinkronisasi karena tidak ada transisi sinyal. Contohnya 111 atau 000. Terus Manchester encoding ya. Manchester encoding ini, pada teknik ini setiap bit memiliki transisi di tengah interval waktu. Transisi dari rendah ke tinggi, misalnya 0 ke 1 merepresentasikan 1. Transisi dari tinggi ke rendah, 1 ke 0 merepresentasikan 0. Kelebihan memiliki clock internal yang membantu sinkronisasi. Kekurangan membutuhkan bandwidth 2 kali lipat ya. Terus diferensial Manchester. Mirip dengan Manchester, tapi transisi di tengah interval selalu terjadi. Sedangkan transisi di